Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat bersama Lahir Baru Fellowship Ministry, edisi perdana di tahun 2022. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya baru saja sembuh dari penyakit COVID, Omicron, dan sekarang saya sudah kembali beraktivitas. Saya mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dan memulihkan saya sekeluarga. Mari kita masuk dalam renungan harian singkat dengan tema pemenang kehidupan, dengan yang akan saya bagi dalam beberapa seri. Dan seri pertama adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkehendak kita menjadi pemenang kehidupan ini. Namun firman Tuhan juga mengingatkan akan keberadaan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tuhan Yesus berkehendak kita agar menjadi umat-Nya yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa, tidak selalu terpuruk dalam kegagalan, tetapi bisa bangkit dan menang dalam kehidupan ini, meraih masa depan yang telah Tuhan Yesus persiapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus tidak ingin kita babak belur dalam menghadapi berbagai macam serangan iblis, termasuk berbagai macam situasi dan kondisi yang menekan kita terus-menerus. Iblis tahu setiap titik kelemahan kita, dan dia akan menyerang seperti singa yang berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sudah seharusnya kita mengupgrade manusia rohani kita agar selalu diperbaharui, tumbuh semakin dewasa, dan semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari di depan kita bukanlah semakin mudah, tetapi akan semakin berat dan semakin jahat. Kita harus semakin berakar dan dibangun terus-menerus di dalam dan oleh Tuhan Yesus, supaya tidak ada satupun masa depan dan tujuan hidup yang sudah dipersiapkannya buat kita gagal berantakan. Kunci awalnya sebagai pemenang kehidupan, sebagaimana firman yang baru saja kita baca, adalah bahwa kita harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah kalau kita sedang tertidur lelap saat ini. Tidak ubahnya seperti anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, dan sudah seharusnya kita bangun dari tidur kita dan bangkit dengan membawa cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah kalau kita sedang terlena dengan berbagai macam kenyamanan dunia. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Janganlah kita terpikat akan berbagai macam kenikmatan dunia dan senantiasa memuaskan semua kedagingan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah kalau kita sudah mulai sombong dan memegahkan diri kita sendiri.
Kita membanggakan apa yang kita miliki saat ini karena jerih payah dan kekuatan kita semata-mata, sehingga kita mulai melupakan dan menjauh dari Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita sudah mulai membuka celah bagi iblis untuk menyerang kita dengan mudahnya. Celah itu bisa berbentuk kekosongan jiwa kita, kepahitan, kekecewaan yang tiada hentinya, ketakutan yang terus-menerus, kekhawatiran, kegelisahan, kegeraman, dan amarah yang tidak terkendali. Semuanya ini mendukakan Roh Kudus dan akan membawa kita semakin menjauh dari Tuhan karena ketidakpercayaan kita akan Tuhan. Semua hal ini akan menutupi mata kita dari semua kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus bagi kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah kalau kita menyadari bahwa pondasi kehidupan rohani kita rapuh dan tidak kuat untuk menahan berbagai macam goncangan. Kita harus cepat berbalik kepada Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan dibangun oleh-Nya. Sadarlah dan berjaga-jagalah kalau kita menyadari bahwa manusia jasmani kita akan semakin merosot. Kekuatan kita memiliki keterbatasan. Kita harus membangun manusia batiniah kita terus-menerus, meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Bukan tangan Tuhan Yesus kurang panjang atau tidak sanggup untuk menolong kita, tetapi dosa dan berbagai macam kesalahan dan kesombongan kita terus-menerus menjadi dinding penghalang bagi Tuhan Yesus. Di sisi lain, Tuhan Yesus kadang-kadang mencabut pagar kehidupan kita dan mengizinkan iblis untuk mencobai kita dengan tujuan agar kita bisa benar-benar dimurnikan, menjadi pribadi yang tahan banting dengan iman yang teguh di dalam Kristus dan menjadi pemenang bersama Kristus. Sebagai penutup dan renungan pada hari ini, firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, menjaga, serta memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.